Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dini Hajafiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Dan teman-teman kelas C pagi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sampai detik ini. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Suhaini sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu diskusi mengenai topik membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Cynthia sebagai penyaji. Yang ketiga, Penny Kartika Putri sebagai penyaji. Yang keempat, Penny Nopiani sebagai penyaji. Dan yang kelima, Juliana Ermina Leni sebagai penyaji. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada penyaji pertama saya persilahkan untuk menjelaskan materi mengenai membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Nopiani dari kelompok 5. Dan di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud membaca. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya menjelaskan menurut para 3 ahli apa yang dimaksud dengan membaca. Yang pertama, menurut Tampu Bolon 1993, ia mengatakan bahwa membaca adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan fakta dari tulisan atau makna dari tulisan, maupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Yang kedua, menurut Smith Gitting 2005, ia mengatakan bahwa membaca adalah suatu proses membangun pemahaman dari teks yang tertulis. Yang ketiga, menurut Tarigan 1985, ia mengatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan atau suatu metode yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan kadang-kadang orang lain, yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan dari pendapat 3 ahli tersebut, yaitu membaca adalah kegiatan fisik atau mental yang menuntut seorang untuk menginterpretasikan simbol-simbol tulisan dan dengan aktif dan kritis sebagai pola komunikasi dengan diri sendiri, agar pembaca dapat mengemukakan makna yang tertulis dan memperoleh informasi sebagai proses transmisi pikiran untuk mengembangkan intelektualitas dan pembelajaran sepanjang hayat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pengertian membaca kritis, kreatif, dan sintopsis. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian membaca kritis. Menurut Albert, sebagaimana dikutip dari bukunya Henry Guntur Tarigan tahun 1986, bahwa membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Nah, menurut Ahmad Slamet tahun 1988, mengemukakan membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pemikiran penulis yang merupakan analisis yang dapat diandalkan. Nah, sedangkan menurut Junining tahun 2017, bahwa membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dengan melakukan suatu penilaian. Nah, dalam membaca kritis ini diharapkan seolah-olah adanya interaksi secara langsung antara si pembaca dengan si penulis, sehingga pembaca merasa terjawab atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa membaca kritis adalah suatu kegiatan membaca yang bijaksana dan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam. Dan diharapkan dalam membaca kritis ini adanya suatu interaksi langsung antara si pembaca dengan si penulis. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu pengertian membaca kreatif. Nah, menurut Haras dan Sulistianingsih tahun 1997, dengan mengutip dari Dictionary of Reading, menuliskan bahwa membaca kritis merupakan suatu proses membaca untuk mendapatkan suatu nilai tambah dan suatu pengetahuan yang baru.
Nah, yang terdapat di dalam suatu bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol dan mengkombinasikan suatu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah didapatkan oleh seorang pembaca. Menurut Moorman dan Ram tahun 1994, membaca kritis adalah tugas membaca yang ditetapkan pada teks-teks yang mengandung konsep-konsep baru bagi seorang pembaca. Sedangkan menurut Nur Hadi tahun 1984, istilah kreatif ini berarti tindak lanjut setelah seseorang melakukan kegiatan membaca. Jadi dapat kita simpulkan bahwa membaca kreatif adalah suatu proses membaca untuk mendapatkan suatu nilai tambah dan pengetahuan yang baru yang terdapat di dalam suatu bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol dan mengkombinasikan suatu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan, dan membaca yang ditetapkan pada teks-teks yang mengandung konsep-konsep baru bagi seorang pembaca. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengertian membaca sintopsis. Kita ketahui membaca sintopsis adalah suatu kegiatan membaca dengan membanding-bandingkan suatu ide atau masalah yang hampir sama di dalam suatu teks atau di dalam suatu bacaan. Sekian penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Kartika Putri. Saya akan melanjutkan materi yaitu C. Tujuan membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Membaca kritis ialah membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, mendalam, evaluatif, analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan penulis. Tujuan membaca kritis, kreatif, dan sintopis ada 5, yaitu yang 1. Memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberi penilaian pada penyajian penulis atau pengarang. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian D. Ciri-ciri membaca kritis, kreatif, dan sintopsis. Baiklah, saya Cynthia akan melanjutkan bagian D. Ciri-ciri membaca kritis, kreatif, dan sintopsis. Yang pertama, saya akan menyebutkan ciri-ciri membaca kritis. Yang pertama, membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir yang kritis. Yang kedua, membaca tidak langsung menyetujui atau menerima pendapat pengarang. Yang ketiga, ingin selalu mencari kebenaran. Dan yang keempat, selalu terlibat dengan permasalahan-permasalahan gagasan utama dalam sebuah wacana atau bacaan. Dan yang kelima, keterampilan untuk menyimpulkan bacaan yang telah dibacanya. Yang keenam, menemukan maksud dan tujuan penulis melalui tulisan. Dan yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap bacaan yang telah dibaca. Yang kedelapan, membedakan fakta dan opini dalam sebuah wacana. Yang kesembilan, keterampilan menemukan dan membedakan antara realitas dan fantasi dalam bacaan. B. Ciri-ciri membaca kritis, yaitu membaca kritis memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dari membaca pemahaman yang lain. Menurut Nuhardi 1984 mengatakan bahwa sebagai seorang pembaca yang kreatif harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai membaca secara kritis. Baiklah, saya akan membacakan yang bagian C. Ciri-ciri membaca sintopsis. Yang pertama, ide pokok harus didahulukan dan relasi harus jelas. Yang kedua, aktivitas membaca sintopsis harus teliti, mendalam,
dan komprehensif. Yang ketiga, pembaca dituntut untuk melakukan studi komprehensi yang detail dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator.